Bab 733, Orang Tua Ditangkap. Diam. Jordan berteriak pada Hailey. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak mematuhi perintah Park Chan yang barusan, Jordan akan menamparnya lagi. Jordan tidak akan pernah memukul seorang wanita, dia juga tidak memaafkan perilaku seperti itu. Namun, Hailey meminta pemukulan dengan mengucapkan kata-kata itu. Sambil memelototinya, dia berkata dengan galak, dengarkan baik-baik. Son menculik Lauren untuk memerasku agar bekerja untuknya di masa depan. Dia tahu emosiku, jadi dia pasti tidak akan berani menyentuh Lauren. Jangan berpikir tentang omong kosong seperti itu. Lauren tidak akan pernah menipu saya seperti yang Anda lakukan. Bagaimana dengan Victoria? Hailey bertanya. Jordan berkata dengan keras, Victoria juga tidak akan pernah menipu saya. Hailey menggigit bibirnya dan berkata dengan lembut, aku juga tidak akan. Jordan memutar matanya ke arahnya dan segera memanggil ibunya. Yang mengejutkan, Jessie menjawab. Jessie panik. Jordan, apa yang kamu lakukan? Keluarga Park baru saja membawa ibu dan ayah pergi. Apa katamu? Jordan terkejut. Dia tidak menyangka keluarga Park begitu cepat. Jessie berkata, keluarga Park memintaku untuk memberitahumu agar segera pergi ke Houston. Jika tidak, orang tua kita akan mati. Jordan, meskipun kami dibesarkan oleh kakek kami dan tidak memiliki hubungan dekat dengan orang tua kami, mereka tetaplah orang tua kami. Jika kamu hanya peduli untuk melarikan diri dan bersenang-senang dengan ketiga istrimu tanpa peduli dengan keselamatan orang tua kita, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Jordan membalas, aku akan pergi sekarang. Kirimi aku alamatnya. Jordan tahu bahwa keadaan hanya akan buruk baginya jika dia pergi ke Houston. Namun, dia adalah dewa. Tidak ada yang dia tidak berani lakukan. Setelah menutup telepon, Hailey buru-buru bertanya, Hubie, kamu mau kemana? Jordan berkata dengan sungguh-sungguh, Houston. Hailey meraih lengan Jordan. Jangan pergi, Hubie. Orang-orang dari 6 keluarga akan membunuhmu. Jika kau mati, aku akan menjadi janda. Apakah Anda bersedia melihat saya tanpa suami dan anak kami tanpa ayah? Jordan menatap Hailey. Anda seharusnya masih memiliki beberapa ratus juta dolar di rekening bank Anda. Cukup bagimu untuk menemukan beberapa pria muda untuk menghabiskan sisa hidupmu bersama. Hailey menjawab dengan marah, Jordan, saya tidak menyangka Anda masih memiliki pendapat yang begitu rendah tentang saya. Baiklah, jika kamu ingin mati, aku akan pergi bersamamu. Paling-paling, aku akan mati bersamamu. Bagaimanapun, jika kamu mati, aku juga tidak ingin hidup lagi. Kamu gila. Jordan mengguncangnya. Tapi Hailey terus menempel di Jordan seperti lem. Jordan bertanya, apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Hailey berkata, saya takut, tetapi saya yakin suami saya pasti akan melindungi dirinya dan keluarganya. Anda pernah mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak berperang di mana Anda tidak percaya diri untuk menang. Saya percaya bahwa suami saya adalah pria yang berani dan banyak akal. Jordan tersenyum. Kalau saja kamu secerdas ini 3 tahun lalu. Hailey telah menyadari bahwa hanya dengan percaya pada Jordan dia dapat memperoleh kebahagiaan dan kehidupan terbaik. Mereka yang tidak percaya pada kemampuan Jordan semuanya mati dengan cara yang buruk. Sayangnya, 6 keluarga yang menganggap diri mereka sangat tinggi dan perkasa masih belum memahami fakta ini. Mereka masih melakukan hal-hal bodoh untuk memprovokasi Jordan berulang kali, seperti perilaku Hailey di masa lalu. Hanya ada satu konsekuensi. Saat ini, di sebuah kota kecil terpencil di AS. Son berteriak gila-gilaan di rumah bobrok itu. Ah! Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa kedua idiot itu, Park Chan Yang dan Miyamoto Masaki, memprovokasi Jordan dan mengacaukan istrinya? Kedua idiot itu. Son baru saja mendapat berita tentang masalah ini. Meskipun dia berada di tempat terpencil, dia memiliki orang-orang di bawahnya yang berada di seluruh dunia dan bahkan di dalam keluarga besar. Dia memiliki banyak mata-mata. Dia akan tahu apapun yang terjadi pada 8 keluarga rahasia. Lauren sudah berganti pakaian linen kasar. Dia tampak seperti udik pedesaan, tetapi tingkah lakunya tetap elegan. Siapapun tahu bahwa dia tidak mungkin tumbuh di lingkungan pedesaan seperti itu. Lauren sedikit takut dan menjaga jarak dari Son. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan Handley, apa yang terjadi? Son menarik kembali ekspresinya yang menakutkan dan menghela nafas. Saya baru saja mendapat kabar bahwa ada tsunami di Maladewa.
Park Chan-yang meninggal dan Miyamoto Masaki terluka parah. Saya mendengar bahwa Jordan bertanggung jawab. Sekarang keluarga rahasia telah berkumpul di Houston. Keluarga Park dan Miyamoto ingin mengeksekusi Jordan di sana. Apa? Lauren bergegas. Mereka ingin membunuh Jordan. Tuan Handley, tolong selamatkan suamiku. Jika mereka membunuh suami saya, tidak ada yang akan mengembangkan prosedur transplantasi pikiran untuk Anda. Son berkata dengan nada bermasalah, ya, saya khawatir tentang itu. Jordan tidak bisa mati. Jangan cemas. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Park Sang-jun, kepala keluarga Park. Saya akan meneleponnya sekarang untuk membicarakan masalah ini. Son segera menelepon Park Sang-jun. Handley, ada apa? Suara Park Sang-jun serak. Dia jelas telah menangis. Son berkata, saya mendengar bahwa putra Anda, Park Chan-yang, sayangnya meninggal dalam tsunami. Tsunami apa? Chan-yang dibunuh oleh Jordan. Dia dibunuh oleh Jordan. Park Sang-jun sangat gelisah. Son berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Park, aku mengerti perasaanmu, tapi kita belum bisa membunuh Jordan. Park Sang-jun segera membalas. Kenapa tidak? Binatang ini membunuh anakku. Aku akan mencabik-cabiknya. Handley, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Tidak peduli betapa bergunanya dia untukmu, dia membunuh anakku. Aku harus membunuhnya hari ini. Dengan itu, Park Sang-jun menutup telepon. Halo? Sial. Bagaimana itu? Tanya Lauren cepat. Son menggelengkan kepalanya. Tidak, Park Sang-jun sangat marah dan ingin membunuh Jordan untuk membalas dendam. Dengan kekuatan keluarga Park saat ini, Jordan tidak akan bisa kabur jika mereka ingin membunuhnya. Apalagi, keluarga Park telah menangkap orang tua Jordan. Tidak mungkin bagi Jordan untuk bersembunyi. Ini sudah berakhir. Ini benar-benar berakhir. Air mata menggenang di mata Lauren. Handley, aku mohon. Tolong pikirkan cara untuk menyelamatkan Jordan. Apakah kamu tidak tahu bagaimana mengendalikan orang lain? Bisakah Anda mengendalikan Park Sang-jun dan tidak membiarkannya membunuh Jordan? Son menggelengkan kepalanya. Kau terlalu memikirkanku. Bagaimana rubah tua itu, Park Sang-jun, bisa begitu mudah dikendalikan? Tapi kita bisa mengendalikan yang lain. Son tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Lauren dan dia mengukurnya. Mundur beberapa langkah, Lauren mundur sampai dia tersandung dan jatuh ke tumpukan kayu bakar. Apa? Apa yang kamu rencanakan? Jangan sentuh aku. Jika kamu berani melakukan sesuatu dengan gegabah, aku akan menggigit lidahku dan bunuh diri. Lauren mengira karena Son yakin Jordan akan mati, dia tidak perlu lagi khawatir untuk melepaskan tangannya dari Lauren. Lagi pula, dia menjaga jarak darinya selama ini hanya karena dia ingin bekerja dengan Jordan di masa depan. Tapi sekarang, alasan ini sudah tidak ada lagi. Bab 734, Lauren mengontrol Park Anya. Son dengan cepat menjelaskan. Lauren, kamu salah paham. Aku tidak punya niat untuk menyentuhmu. Saya hanya berpikir bahwa meskipun saya tidak dapat mengontrol Park Sang-jun, kami dapat mengontrol orang-orang di sekitarnya. Saya ingat dia memiliki seorang putri bernama Park Anya. Dia tampaknya cukup mudah untuk menangani. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda ingin belajar ilmu sihir untuk mengendalikan orang? Sekarang adalah kesempatan untuk menguji diri sendiri. Mendengar ini, mata Lauren berbinar. Dia benar-benar ingin mencobanya, mengendalikan orang lain dari jarak jauh seperti yang dilakukan Son dan istrinya. Lauren berkata dengan bersemangat, benarkah? Saya bersedia mencobanya. Apakah kita akan menemukan Park Anya sekarang? Son berkata, tidak perlu. Saya telah menanam seseorang dalam keluarga Park. Saya hanya perlu menginstruksikan orang itu untuk menempatkan aksesori padanya. Anda dapat tetap di sini dan mengendalikannya dari jarak jauh. Nona Lauren, bersiaplah. Ini menghabiskan banyak kekuatan mental. Houston, lantai atas sebuah gedung di distrik keuangan. Keluarga Park sudah menempati seluruh gedung. Hanya orang-orang dari keluarga rahasia yang diizinkan masuk ke dalam gedung. Saat ini, Park Anya sedang merokok di kamar kecil di lantai paling atas yang jaraknya lebih dari 500 meter dari permukaan tanah. Dia mengenakan setelan hitam dan tampak sedih. Mendesah. Park Anya menghembuskan asap seteguk saat dia menghela nafas. Menatap ke cermin bersih, dia menggelengkan kepalanya. Park Anya, ayah dan kakak laki-lakinya baru saja tiba dan melihat mayat Park Chan-yang. Apalagi, dia mendapat kabar bahwa Jordan lah yang membunuh adik laki-lakinya.
Salah satunya adalah keluarganya, dan yang lainnya adalah pria yang memiliki sejarah dengannya. Mengapa? Mengapa menjadi seperti ini? Jordan, kau tahu, aku ingin kau menjadi laki-laki saya. Meskipun sama sekali tidak mungkin di antara kita setelah aku mengetahui tentang latar belakangmu, aku tetap tidak ingin menjadi musuhmu. Saya tahu, Anda tidak sepenuhnya bersalah atas apa yang terjadi hari ini. Chan yang terus memprovokasimu. Tidak seorang pun dengan sedikit martabat dapat menanggung penghinaan seperti itu. Namun, ayah ingin membunuhmu hari ini. Aku tidak bisa melakukan apapun untukmu. Aku hanya bisa melihatmu mati. Saat ini, Park Anya tiba-tiba mengepalkan tangannya. Dia membenci takdir karena memperlakukannya seperti ini. Dia telah mencari selama bertahun-tahun dan akhirnya menemukan seorang pria yang layak untuknya. Tapi sekarang, dia hanya bisa menyaksikan saat dia terbunuh. Dan ayahnya akan menjadi orang yang akan membunuh pria itu. Saat Park Anya merasa sedih, seorang pengawal berjas muncul di belakangnya. Melalui cermin, Park Anya tiba-tiba menyadari ada seseorang di belakangnya. Dia segera menyingkirkan ekspresi sedihnya dan memarahi. Siapa yang membiarkanmu masuk? Apakah sesuatu terjadi? Apakah Jordan ada di sini? Petik 2. Ini adalah toilet wanita. Jika itu bukan sesuatu yang penting, pengawal laki-laki itu tidak akan menerobos masuk. Pengawal ini memiliki kulit gelap dan tatapan teduh. Dia agak berbeda dari pengawal lain di keluarga Park. Tentu saja, dia adalah mata-mata Son yang ditanamnya di keluarga Park. Pengawal itu berkata, "Ya, Nyonya. Jordan ada di sini dan ingin bertemu denganmu." Ekspresi Park Anya berubah drastis saat mendengar hal tersebut. Dia bingung. Hah? Dia ingin melihatku. Sialan, apa yang bisa dia lakukan bahkan jika dia melihatku? Apakah dia akan mengatakan bahwa dia mencintaiku? Di saat seperti ini, betapa bodohnya. Dia membunuh saudaraku. Bagaimana saya bisa memohon untuknya? Park Anya sangat tidak berdaya. Dia bersiap untuk pergi. Memukul. Park Anya baru saja berbalik ketika pengawal itu menjatuhkannya ke tanah. San benar. Wanita ini memang ceroboh. Saya hanya perlu menyebutkan nama Jordan dan dia menjadi sangat bingung. Hehe. Pengawal menyelesaikan misi dengan lancar. Dia segera mengenakan aksesoris kuno yang bisa mengendalikan orang dan berjalan keluar, kembali berjaga di pintu. Sementara itu, di kota terpencil AS. Son sangat gembira. Ada sinyal. Cepat, pasang perangkat ini. Anda dapat mengontrol Park Anya dari jarak jauh. Lauren memakai perangkat dan proyeksi holografik tiba-tiba muncul di depannya. Ternyata aksesoris tersebut memiliki kamera mini sehingga dia bisa melihat apa yang dilihat Park Anya. Saya bisa melihat pemandangan sekarang. Tapi bagaimana cara mengontrol tubuh Park Anya? Buat dia berdiri. Buat dia bicara. Son menjawab, ini adalah teknik rahasia keluarga Handley. Aku bisa mengajarimu sekarang, tapi aku butuh setetes darahmu. 10 menit kemudian, di lantai atas gedung di distrik keuangan Houston, di dalam kamar kecil wanita, Park Anya perlahan berdiri dari lantai dan menatap dirinya di cermin dengan kaget. Dia memuji dirinya sendiri. Park Anya benar-benar cantik. Pasalnya, tubuh ini bukan lagi Park Anya yang asli, melainkan Lauren. Ini adalah pertama kalinya Lauren merasakan sensasi mengendalikan seseorang. Meskipun melalui kendali jarak jauh, seolah-olah dia benar-benar merasuki orang lain. Berdiri di samping Lauren, Son berkata, "Hehe, tentu saja Park Anya cantik. Suami Anda tergila-gila padanya dan selalu merayu dia. Kau cemburu? Jika ya, Anda bisa memotong wajahnya. Saya yakin setelah Park Anya menjadi jelek, suami Anda tidak akan tertarik lagi padanya." Park Anya mengerutkan kening. "Aku tidak seperti kamu dan istrimu. Saya tidak akan pernah menyakiti tubuh Mes Park Anya." Son terkekeh. "Terserah kamu. Park Anya dan suami Anda pernah menjalin hubungan sebelumnya. Semua orang di keluarga rahasia tahu tentang ini. Sekarang Anda mengendalikan Park Anya, Anda harus menggunakan posisinya untuk mencoba dan menghentikan Park Sang-jun membunuh Jordan." Oke, Lauren mengangguk dan mempersiapkan diri sebelum berjalan keluar. Sesampainya di pintu kamar mandi, dia melihat bodyguard yang baru saja membuat Park Anya pingsan. Dia membungkuk hormat. Lauren mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung pergi ke aula. Saat ini, keluarga Park, Miyamoto, geng dan Stelle semuanya hadir. Park Sang-jun berjongkok di tanah, memegangi tubuh dingin Park Chan-yang dan menangis. Miyamoto Chujiro berkata dengan keras, "Kita harus membunuh Jordan B*Jingan itu.
Jika kita tidak tiba tepat waktu, bahkan putraku pun akan mati dalam tsunami sialan itu. Miyamoto Chujiro sangat marah. Lauren sedikit gugup menghadapi situasi seperti itu. Ini adalah pertama kalinya dia mengendalikan seseorang, dan dia takut dia akan terungkap jika dia melakukan kesalahan. Namun, bagi Jordan, suami tercintanya, ia harus berani. Mengumpulkan keberaniannya, Lauren pergi ke Park Sang-jun. Dia memanggil, "Ayah." Begitu dia berbicara, Son berteriak dengan cemas, "Mes. Lauren, Anda berada di tubuh Park Anya sekarang dan dia orang Korea Selatan. Anda tidak dapat berbicara bahasa Inggris dengan ayah Anda sendiri. Dia akan tahu bahwa kamu palsu dalam waktu kurang dari 1 menit." Bab 735, Nyonya memohon untuk Jordan. Lauren panik. Ini adalah pertama kalinya dia mengendalikan seseorang. Dia tidak siap dan tidak memikirkan semuanya. Meski demikian, Lauren sama sekali tidak tahu bagaimana berbicara bahasa Korea Selatan. Son tahu bahwa situasi ini sangat berbahaya dan tidak ingin dia gugup, jadi dia menghiburnya dan dengan cepat memberikan alasan. "Tidak apa-apa, jangan panik. Katakan saja padanya bahwa karena ada keluarga lain di sekitar, Anda akan berbicara dalam bahasa Inggris untuk kepentingan semua orang." Lauren mengangguk. Namun, saat dia akan berbicara lagi, salah satu bawahannya tiba-tiba mengumumkan, "Jordan ada di sini." Jordan telah tiba. Lauren segera berbalik ke arah pintu untuk melihat Jordan dan Hailey berjalan bergandengan tangan ke aula. Hailey mengikuti Jordan ke sini. Apakah dia tidak tahu apa yang terjadi? Dia benar-benar mengikutinya ke sini untuk mati. Lauren tidak pernah berharap Hailey berada di sisi Jordan di saat seperti ini. Tentu saja, jika itu dia atau Victoria, mereka pasti akan tetap berada di sisi Jordan dan tidak pergi. "Ah, Jordan, kamu binatang buas, kamu membunuh anakku. Aku akan mengirimmu ke neraka." Park Sang-jun berdiri dengan marah, mengeluarkan senjatanya dan melangkah menuju Jordan. Miyamoto Chujiro melakukan hal yang sama. Dia mengeluarkan pedang samurai dan berteriak pada Jordan, "Putraku hampir mati karenamu. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian." Kedua pria parubaya itu sangat marah. Namun, Jordan tidak panik menghadapi situasi seperti itu. Dia bahkan tidak berkedip karena dia telah meramalkan bahwa dia tidak akan mati di sini. Lauren mengendalikan tubuh Park Anya untuk menghalangi Park Sang-jun membunuh Jordan. "Ayah? Tidak." Park Sang-jun memelototi, "Park Anya. Kamu gila. Beraninya kau menghentikanku di saat seperti ini. Jordan membunuh Chan Yang. Anda seharusnya ingin membunuh Jordan sendiri. Anda masih ingin memohon untuknya." Son menasihati Lauren, "Jangan memohon belas kasihan secara langsung. Katakan saja ada keluarga lain yang hadir dan kita harus mendengarkan pendapat mereka." Park Sang-jun sangat takut pada keluarga Rong dan geng. Lauren mengikuti saran Son dan menjawab, "Ayah, jangan gegabah. Bukankah kita harus mendengarkan pendapat dari keluarga lain terlebih dahulu? Hari ini, keluarga Rong dan Eropa tidak datang. Hanya Nyonya Geng yang datang." Park Sang-jun melirik Madam Geng dan mendengus, "Putraku sudah mati. Bahkan jika ketua Rong ada di sini, saya tidak membutuhkan pendapat siapapun. Tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk membalaskan dendam anak saya." Miyamoto Chujiro juga berkata dengan lantang, "Benar. Nyonya Geng, saya tahu Anda selalu membela anak ini, Jordan. Anda dan ketua Rong dapat memilih untuk tidak datang hari ini, tetapi sekarang Anda di sini. Jika Anda datang ke sini hanya untuk memohon padanya, saya minta maaf, tetapi Tuan Park dan saya tidak akan pernah setuju." Nyonya Geng sangat memahami kehilangan mereka. Dia berkata perlahan, "Tuan Park, Tuan Miyamoto, ini dendammu, jadi aku tidak boleh ikut campur. Namun, karena Jordan ada di sini, dia pasti sudah menyiapkan sesuatu. Mengapa kita tidak mendengar apa yang dia katakan terlebih dahulu? Lagi pula, tidak ada dari kita yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di Maladewa." Hailey angkat bicara, "Nyonya Geng benar. Kalian tidak tahu apa-apa, namun kalian mengklaim bahwa suamiku membunuh seseorang. Bukti apa yang kamu miliki?" Jordan menjelaskan, "Saya tidak membunuh Park Chan Yang atau Miyamoto Masaki. Kematian mereka tidak ada hubungannya denganku." Park Sang-jun berteriak, "Omong kosong. Miyamoto Masaki belum mati. Dia terluka parah dan lemah sekarang, tapi dia masih bisa bicara. Dia mengatakan bahwa kamu membunuh anakku. Bolehkah saya bertanya di mana putra Anda dibunuh?" Tanya Jordan. "Di kamar pribadi kapal pesiar. Anda menembaknya?"
menyebabkan dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri saat tsunami datang. Kalau tidak, dia bisa diselamatkan dan mendapat perawatan. Park Sang-jun menjawab. Jordan berkata, kalau begitu tolong berikan bukti bahwa saya berada di kapal pesiar itu. Saya tidak pernah menaiki yacht itu sebelumnya. Bagaimana saya bisa menembaknya? Jika Miyamoto Masaki melihat saya menembak Park Chan-yang di kapal pesiar itu dengan matanya sendiri, saya bersedia bertemu dengannya sekarang untuk membereskan semuanya. Saat Park Sang-jun menginterogasi Miyamoto Masaki sebelumnya, dia juga menanyakan pertanyaan ini. Dia bertanya apakah Miyamoto Masaki melihat Jordan menembak Park Chan-yang dengan matanya sendiri. Miyamoto Masaki menggelengkan kepalanya. Lauren dengan cepat menyela. Ayah, mungkin Jordan benar-benar tidak ada hubungannya dengan kematian Chan-yang. Jordan menatap nyonya dengan heran. Dia tidak berharap dia berbicara untuknya pada saat seperti itu. Jordan dan Lauren saling memandang. Saat mata mereka bertemu, Jordan merasa seperti tersengat listrik. Dia merasakan cinta yang kuat memancar dari pihak lain. Nyonya, terakhir kali mereka bertemu, Nyonya telah menolaknya beberapa kali di pesta itu dan bahkan mengatakan kepadanya bahwa tidak mungkin di antara mereka berdua. Tapi sekarang, sepertinya dia benar-benar mengubah sikapnya. Memukul. Park Sang-jun menamparkan wajah Park Anya. Kamu masih merindukan hubungan lamamu dengan bocah ini. Anda berani berbicara untuknya pada saat seperti ini. Apa yang baik tentang dia sehingga kamu begitu tergila-gila? Geng Weilun suka menonton konflik. Dia tersenyum. Paman Park, bukankah kamu selalu ingin tahu siapa ayah biologis dari putri Mes Park Anya? Itu mungkin Jordan. Park Sang-jun segera menjadi marah. Omong kosong. Cucu perempuan saya sudah berusia 15 tahun, 16 tahun yang lalu, Jordan masih anak nakal yang tidak berguna. Bagaimana dia bisa menjadi ayah dari cucu perempuan saya? Anda menghina putri saya. Madam Geng menatap Geng Weilun dengan tatapan menegur. Jangan bicara omong kosong. Nyonya Geng menambahkan, putraku pergi ke Maladewa untuk menghadiri pernikahan dan menghabiskan waktu lama dengan putramu. Mengapa Anda tidak membiarkan putra saya menceritakan kisahnya dari sisinya? Geng Weilun berkata, setelah upacara pernikahan Jordan selesai, Chan yang sangat tidak senang karena Jordan mempermalukannya, jadi dia bersikeras untuk bermain dengan istrinya. Namun Jordan meminta untuk menyempurnakan pernikahannya dengan Hailey terlebih dahulu. Dia meminta Chan Yang dan Masaki untuk menunggu di kapal pesiar dan dia akan mengirim Hailey setelah dia selesai. Nyonya Geng tiba-tiba menyela. Tunggu sebentar. Siapa yang menyarankan kapal pesiar? Geng Weilun memandang Jordan. Jordan melakukannya. Miyamoto Chujiro berteriak, dia memang pelakunya. Kapal pesiar berada di laut dan paling rentan terhadap tsunami. Peluang untuk bertahan hidup sangat rendah. Jika mereka berada di dalam villa, mereka akan jauh lebih aman. Nyonya Geng bertanya kepada Jordan, mengapa Anda menyarankan agar mereka menunggu Anda di kapal pesiar? Tahukah Anda saat itu bahwa akan ada tsunami besar di Maladewa? Bab 736, Nyonya, aku suka Jordan. Tsunami yang tiba-tiba ini merenggut banyak nyawa. Bahkan Park Chan Yang dan Miyamoto Masaki pun tidak luput. Jika bukan karena penyelamatan tepat waktu dari keluarga Miyamoto, bahkan Miyamoto Masaki tidak akan bisa lolos dari tsunami ini. Ombaknya setinggi lebih dari 10 meter dan sangat cepat. Pesawat keluarga Miyamoto hampir tidak bisa keluar. Bahkan jika keluarga Park dan Miyamoto gagal lolos dari tsunami sepenuhnya tanpa cedera, bagaimana Jordan dan Hailey berhasil melarikan diri? Jordan kuat jadi bisa dimengerti kalau dia selamat dalam keadaan utuh. Tapi Hailey hanyalah wanita lemah yang hanya tahu cara berdandan. Bagaimana dia bisa keluar tanpa cedera? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Jordan sudah memperkirakan akan terjadi tsunami, jadi dia pergi lebih awal. Masalahnya adalah, bagaimana dia memprediksinya? Bahkan tim meteorologi rahasia keluarga tidak meramalkan tsunami pada waktunya. Jordan melirik Madam Geng. Dia memang wanita yang cerdas. Dia juga terlihat agak menawan. Sangat disayangkan bahwa dia adalah seorang wanita tua. Jordan telah memberitahu mereka sebelumnya bahwa dia adalah dewa yang bisa memprediksi masa depan. Mereka tidak mempercayainya saat itu. Sekarang, mereka tidak lagi layak mengetahui rahasia Jordan. Betul sekali. Saya tahu bahwa tsunami akan menyapu seluruh pulau. Semua orang terkejut. Geng Weilun bertanya, bagaimana kamu tahu? Geng Weilun masih merasakan efek setelah nyaris kehilangan malapetaka. Untungnya, dia tidak terlalu tertarik dengan Hailey. Jika Jordan menikah dengan wanita cantik Cina,
Geng Weilun mungkin tidak akan menolak undangan Park Chan-yang. Jika itu terjadi, Geng Weilun mungkin juga akan kehilangan nyawanya. Jordan berkata, bagaimana saya tahu? Tim meteorologi keluarga saya memberitahu saya. Mustahil, teriak Park Sang-jun. Tim penelitian keluargamu semuanya berada di bawah kendali kami sekarang. Mereka tidak bisa memberitahu Anda. Tetapi meskipun Anda masih memiliki orang yang setia kepada Anda, mereka tidak cukup baik untuk memprediksi tsunami ini. Bahkan keluarga lain tidak dapat memprediksinya tepat waktu. Tapi keluarga Stele bisa. Semua orang tahu bahwa teknologi keluarga Anda paling terbelakang. Miyamoto Chujiro setuju dengan Park Sang-jun. Dalam hal penelitian tentang tsunami, Steles adalah yang terburuk di antara kita. Jordan mendengus. Bagaimanapun, hasilnya adalah kedua putramu mati, sementara aku aman dan sehat. Sudah jelas mana dari tiga keluarga yang lebih kuat. Saya tidak dapat menahannya jika Anda memilih untuk tidak mempercayai saya. Park Sang-jun berkata dengan marah, Jordan, berhentilah menyombongkan diri. Apakah Anda pikir saya akan takut pada Anda hanya karena klaim Anda yang berani? Apakah Anda pikir saya tidak akan membunuh Anda? Bermimpilah. Nyonya Geng juga angkat bicara. Jordan, kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, aku tidak bisa membantumu. Jordan menatap Madam Geng. Terima kasih, Nyonya Geng. Anda tidak perlu membantu saya. Jika Anda membantu saya hari ini, Anda mungkin mendapat masalah dengan Park Sang-jun. Bahkan jika tidak, saya khawatir putra Anda akan melakukan sesuatu kepada Anda di masa depan. Nyonya Geng tampak kaget dan marah saat menatap Geng Weilun. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Dia merasa sangat marah. Park Sang-jun tidak tahan lagi. Dia tidak lagi memiliki kesabaran untuk mendengarkan omong kosong Jordan lagi. Dia menyerbu ke arah Jordan dengan senjatanya. Aku harus membalaskan dendam putraku dengan tanganku sendiri. Tidak, Lauren adalah orang pertama yang bergegas ke Park Sang-jun dan memblokirnya. Anya, enyahlah. Park Sang-jun sangat marah. Tapi Lauren berdiri kokoh di antara Park Sang-jun dan Jordan. Dia bahkan membuka lengannya lebar-lebar seolah dia tidak ingin ada peluru yang lolos dan mencapai Jordan. Lauren menatap Park Sang-jun dengan tegas. Dia hampir berteriak padanya, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Jordan. Jika kamu ingin membunuhnya, bunuh aku dulu. Semua orang terkejut dengan adegan ini. Putri Park Sang-jun, Park Anya, sebenarnya rela mati demi Jordan. Nyonya, Jordan tertegun. Dapat dimengerti bahwa, Park Anya, baru saja memohon padanya. Bagaimanapun, mereka berdua saling kenal dan memiliki sejarah. Namun, Jordan tidak pernah berharap Park Anya rela mati untuknya. Apakah itu untuk membalas kebaikannya? Apakah karena Jordan pernah menyelamatkan nyawa Park Anya di medan perang? Jordan merasa bukan hanya itu. Ketika mereka bertemu lagi beberapa tahun setelah medan perang, Park Anya telah membalas budi dengan menyelamatkan nyawa Jordan ketika dia seharusnya membunuhnya. Kini, Park Anya sepertinya melakukan hal tersebut karena perasaannya pada Jordan. Pada saat kritis hidup dan mati ini, kamu akhirnya mengungkapkan bahwa kamu juga menyukaiku. Dasar wanita sombong. Jadi kamu selalu mencintaiku, bahkan lebih dari aku menyukaimu. Jordan sangat senang. Hailey juga sangat terkejut. Mengapa wanita Korea Selatan parubaya terkutuk ini melakukan hal seperti itu untuk Jordan? Nyonya Geng sangat senang dengan adegan ini. Dia berpikir dalam hati, Jordan adalah pemuda yang benar-benar mengesankan. Ia bahkan bisa membuat Park Anya jatuh cinta padanya. Aku ingin tahu aspek apa dari dirinya yang begitu luar biasa. Aku semakin ingin tahu tentang dia. Geng Weilun tertawa. Jordan, kamu memang baik dengan wanita. Saat pesta ulang tahun ke-80 kakekmu, Park Anya tidak mau berdansa denganmu. Tapi sekarang, dia benar-benar rela mati untukmu. Park Sang-jun mengarahkan senjatanya ke Park Anya. Dia marah, sedih dan frustrasi. Anya, aku tahu aku telah memperlakukanmu dengan buruk selama ini. Saya tidak meminta Anda untuk berpartisipasi dalam bisnis keluarga. Anda dan Chan Yang hanya dekat selama masa kanak-kanak. Anda belum sering bertemu satu sama lain sejak Anda menjadi dewasa. Sekarang Chan Yang sudah meninggal, saya tidak berharap Anda sedih seperti saya. Namun, Anda masih anggota keluarga Park. Bagaimana Anda bisa rela mati untuk Jordan? Dia hanya budak rendahan sekarang. Dia tidak layak untukmu. Lauren menyatakan, saya tidak peduli dengan status Jordan saat ini. Saya hanya tahu bahwa dia adalah pria yang saya cintai.
Selama aku mencintainya, dia tinggi dan perkasa dalam pandanganku. Selama aku mencintainya, dia bersinar paling terang di mataku. Jordan sekali lagi tertegun. Park Anya telah menyatakan cintanya di depan keluarga rahasia lainnya. Park Anya yang sombong dan menyendiri membuat pengakuan cinta publik kepada seorang pria. Dan dia mengatakannya dengan penuh emosi. Nyonya, Jordan sangat tersentuh hingga dia akan menangis. Tapi Hailey sangat marah hingga dia hampir merasakan uap keluar dari telinganya. Dia berpikir, wanita Korea Selatan ini tidak akan merebut suamiku, kan? Anaknya sudah berumur 15 tahun. Wanita tua ini tidak tahu malu. Bagaimana dia layak untuk Jordan? Hailey tidak tahu bahwa Park Anya adalah pengaruh utama dalam kehidupan cinta Jordan. Kurang lebih karena Park Anya Jordan jatuh cinta pada Hailey. Apalagi, selain usia dan penampilan, Jordan tidak menganggap Hailey lebih baik dari Park Anya dalam aspek lain. Aura mulia Park Anya tak tertandingi di dunia. Bahkan gabungan Lauren dan Victoria tidak bisa dibandingkan dengannya. Air mata menggenang di mata Park Sang-jun. Dia belum melepaskan tembakan. Park Anya adalah putrinya. Bagaimana dia bisa tega melakukan itu? Sel Asteriste. Park Sang-jun melemparkan senjatanya ke tanah dan berteriak, "Pergilah. Kalian berdua, tersesat. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Ayo pergi." Lauren segera meraih tangan Jordan dan ingin segera membawanya pergi. Nyonya. Jordan tidak menyangka Nyonya mengambil inisiatif untuk memegang tangannya. Setelah mengenalnya begitu lama, ini adalah pertama kalinya dia mengambil inisiatif untuk menyentuhnya. Apakah aku mengatakan kamu bisa pergi? Miyamoto Chujiro tiba-tiba berdiri di depan mereka dengan pedangnya. Bab 733, Orang Tua Ditangkap. Diam. Jordan berteriak pada Hailey. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak mematuhi perintah Park Chan yang barusan, Jordan akan menamparnya lagi.